Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhana Malika Radua dari kelas 9 akan menyelesaikan tugas PAI. Sebelumnya izin Bu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Insyaallah. Yang pertama adalah apa itu kurban menurut Ibu? Kurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang ya Allah berikan kepada kita, terutama itu adalah berkenaan dengan surat Al-Kautsar ya, yang inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada, maksudnya ke Nabi Muhammad ya. Terus fasabbih, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdika rabbika wanhar, dan berkurbanlah gitu ya. Jadi kurban itu adalah salah satu rasa syukur kita ketika bisa kita diberikan rezeki yang banyak gitu ya. Rasa syukur itu adalah dengan tadi kan fasabbih bi rabbika wanhar itu. Ya, jadi itu Oke. untuk rasa syukur kita. Oke, terima kasih Ibu. Siapa yang wajib melakukan kurban? Ya bagi yang mampu, dan itu ada kan karena sunnah muakkadah ya, istilahnya bagi yang mampu, tidak dipaksaan. Kalau tidak ada paksaan gitu, karena apa, kemang di Al-Quran kan nggak ada di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam agama ya. Makanya ketika misal berkorban itu ya bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu misalnya sampai hutang pinjam gitu ya nggak boleh gitu, kecuali kalau misalnya memang ada niat, kayak misalkan sekarang kan banyak istilahnya ada tabungan korban gitu ya. Itu bisa insyaallah gitu. Oke Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja hewan yang dapat digunakan sebagai kurban? Ya kalau di kita mungkin sapi ya, istilahnya tuh kambing gitu ya kan. Kalau kambing untuk perorangan, kalau sapi kan 7 kepala lah, 7 orang gitu. Mungkin kalau misalnya di daerah sana ya unta gitu ya bisa. Boleh. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukan kurban yang benar sesuai syariat? Ya cara melakukan kurban ya sesuai syariat mungkin ada ini nih ya, istilahnya bagaimana kriteria kambingnya yang udahnya cukup umur, yang nggak kupak gitu, yang nggak asal kurban gitu, yang penting kambing tapi belum cukup umur gitu ya. Terus juga yang tentunya uang yang kurban itu yang halalan thayyibah gitu ya, supaya diterima gitu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa sih hikmah dan manfaat dari melakukan kurban menurut Ibu? Ya istilahnya hikmah untuk melakukan kurban ini adalah tadi bagi yang mampu kan ya. Jadi mungkin hikmahnya untuk orang-orang kan itu, terutama orang-orang duafa gitu ya, merasakan betapa nikmatnya mungkin lagi selama ini dia belum mampu gitu ya, istilahnya makan makanan yang bernilai gizinya tinggi gitu ya. Makanya ketika hari raya kurban itu mungkin bagi yang sebagian gitu ya, orang-orang yang jarang makan daging itu ya mungkin sangat bergembira sekali. Hikmahnya itu adalah mempererat silaturahim gitu ya dengan dengan masyarakat sekitar terutama itu. Terus juga hikmahnya mungkin tadi istilahnya buat orang itu seperti jadi dermawan gitu ya, tidak kikir gitu ya, tidak kikir, yang otomatis kan ketika misalnya melakukan itu ya memang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah gitu ya, supaya bernilai ibadah di mata Allah. Jadi bukan istilah gengsi-gengsian, bukan, tapi benar-benar kita berbagi itu karena pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau itu mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Karena beliau itu kan sangat menginginkan gitu ya, menginginkan keturunan. Nah ketika beliau udah diberikan keturunan, tiba-tiba ada perintah untuk mengorbankan putranya itu yang Ismail. Tapi masya Allah yang diambil hikmahnya itu adalah keberhasilan Nabi Allah Ibrahim memberikan iman yang kuat terhadap ibundanya dan juga kepada Ismail. Jadi ketika ada perintah kurban itu, mereka itu dengan ikhlas mau melaksanakannya. Bahkan ketika itu kan Nabi Ibrahim sebenarnya ragu-ragu, tapi Nabi Ismail masya Allah yang waktu itu masih kecil menguatkan, kalau misalnya memang ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakan wahai ayahku. Makanya kan nanti ada sunnah puasa Arafah sama ini ya Arafah, hari Tarwiyah sama Arafah.
disunahkannya. Tarwiyah itu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi supaya mengorbankan gitu ya Ismail. Makanya tarwiyah ragu-ragu apakah ini dari Allah atau tidak. Tapi ketika tiga malam berturut-turut itu bermimpi, makanya Arafah itu mengetahui bahwa ini adalah benar-benar perintah dari Allah. Makanya Masya Allah langsung beliau rela gitu ya mengorbankan. Tapi Masya Allah semua itu cuma ujian gitu ya seberapa besar keimanan Nabi Ibrahim itu atas perintah yang Allah berikan. Ternyata kata itu padahal kan anak yang tunggu-tunggu satu-satunya udah lama menanti tiba-tiba harus dikorbankan. Nah ini adalah untuk menguji seberapa besar keimanan Nabi Allah Ibrahim, seberapa taat istilahnya Ibrahim itu kepada Allah gitu ya. Makanya diperintah korban. Tapi Masya Allah, Allah juga nggak mungkin gitu ya kalau misalnya terus terjadi waktu itu mengorbankan anak saya. Mungkin sampai sekarang anaknya setiap tahun anaknya harus ada dikorbankan. Tapi Masya Allah ya ketika pelaksanaan itu langsung Allah ganti ya sebuah bebas atau domba dari surga Insya Allah. Nah hikmahnya ya itu tadi untuk mempererat silaturahim antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Oke, sudah Bu. Oke Ibu, sekian dari pertanyaan saya tadi. Terima kasih sudah meluangkan dan memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Iya. Kalau ada kekurangan ya bisa nanti ditambah dari yang guru-gurunya, terutama guru PA itu. Ya, terima kasih Ibu atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.